Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoinnya itu adalah BNB. Karena ya terpantau BNB belakangan ini lumayan lawan arus lah teman-teman ya. Lumayan kuat lah pergerakannya. Kemarin udah diupdate untuk update Bitcoin dan juga Shiba. Sebelumnya juga AGIX, OP dan lain sebagainya ya. Jadi untuk video kali ini akan saya awali. Nah, untuk info yang pertama itu adalah datang dari ECB yang menaikkan suku bunga sampai 50 BPS teman-teman. ECB sendiri adalah bank sentralnya di Eropa lah ya. Jadi ini menjadi salah satu faktor juga di mana para pelaku pasar juga istilahnya melihat dari kenaikan suku bunga 50 BPS ini, apakah nanti untuk The Fed akan menaikkan 50 BPS atau tetap sesuai omongan mereka di awal itu di 25 BPS. Karena rilis data terakhir itu adalah contohnya CPI ya, dimana itu memang mengalami penurunan dan sesuai ekspektasi di 6%. Tapi di hal lain atau di sisi lain udah beberapa bank di US sana mengalami kebangkrutan. Bahkan terakhir kali itu yang dari Silicon Valley itu di bailout ya sama The Fed. Nah, jadi ini kan menjadi salah satu bisa dibilang keraguan atau market mulai lumayan rancu lah ya. Apakah nanti The Fed akan hawkish atau malah sesuai omongan awal di 0,25% aja. Ya, jadi kalau misalkan melihat dari situ, kita udah lihat juga ya pada price actionnya. Kita bisa pantau untuk Bitcoin juga, dia malah mengalami penguatan. Ya, ini kita bisa lihat pada pergerakan di 14 Maret ya, dia penguatan karena CPI-nya sesuai ekspektasi, tapi akhirnya terdecline cukup strong, teman-teman. Nih, terdecline cukup strong. Jadi ya kurang lebih kalau memang menunggu sampai The Fed nanti akan menaikkan suku bunga, at least Bitcoin biasanya hanya tersideways aja, atau memang kenaikannya pun kita sudah rasakan ya. Istilahnya orang-orang udah optimis, wah The Fed mau menaikkan suku bunga 0,25 nih. Wah, udah menjelang ataupun mendekati lah ya proses ke tanggal 22 di bulan ini ya. Perlahan Bitcoin udah mulai kita terasa kenaikannya. Nanti waktu udah dikenaikan suku bunga ya, let's say sesuai ekspektasi lah di 0,25%. Nah, bisa aja market cuma sedikit bereaksi naik dan akhirnya terdecline turun. Ya, jadi itu adalah skenario lain yang harus dipertimbangkan lah ya kan. Mungkin teman-teman juga yang masih aktif trading lah ya pada pergerakan-pergerakan sebelumnya, jika memang sudah istilahnya orang-orang udah cukup yakin nih The Fed naikin suku bunga sekian persen. Nah, kenaikan atau penurunannya kan biasa kita udah rasakan dulu. Nah, kalau memang akhirnya waktu hari H lah, let's say hari H The Fed menaikkan suku bunga sesuai ekspektasi kebanyakan orang, and then akhirnya market malah nggak bergerak terlalu signifikan, malah cenderung berbalik arah gitu ya. So ya, jadi ini kita bahas dulu untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi kalau dilihat untuk pergerakan si Bitcoin, ini kan kemarin dia kena reject keras ya. Ini pada 14 Maret. Kemudian next candle-nya merah nih teman-teman ya, red candle. Tapi penurunannya pun ya cuman tersideways lah overall gitu ya. Kemudian next candle itu dimana tadi pagi itu closingnya di 25.050-an dolar gitu ya. Dimana itu adalah closing candle tertinggi ya semenjak ataupun ini dari sebentar ya nih tuh ya, dari bulan Juni 2022 lah, Juli 2022. Ini akhirnya dia mampu closing candle sedikit ataupun teratas lah ya semenjak tanggal ataupun bulan tersebut di tahun lalu ya, di 2022. Nah, kalau kita sekilas lihat ini, kalau misalkan skenarionya seperti ini, dia closing candle kemudian di follow up lah ya kenaikan di hari ini, khususnya sekarang masih ya, pagi menjelang siang lah ya. Kurang lebih sama seperti pergerakan sebelumnya kalau kita mau mengacu pada closing candle seperti tadi pagi ya. Ini kita bisa lihat ya beberapa kali kena reject ya, kemudian masih berangsur lanjut naik sebelum akhirnya dia benar-benar ke reject dan koreksi terlebih dahulu ya, koreksi yang lebih besar lah dibilang ya. Yang ini juga ya, di sini naik impulsif, kemudian kena reject keras, masih berusaha naik, mencoba retest lagi, dan akhirnya memasuki fase koreksinya. Jadi ya bisa aja seperti di bulan Januari dan Februari ini terjadi ya. Untuk di bulan ini khususnya bisa aja hal serupa terjadi, dimana kita bisa lihat juga di sini kenaikan yang sudah sangat impulsif, kemudian kena reject lumayan lah ya rejectionnya, kemudian di sini berangsur naik lagi. Jadi ya mungkin ekspektasinya adalah kalau memang mengikuti pergerakan sebelumnya, sebentar ya, dari sini dia impulsif ya, masih berangsur lanjut naik di sini sebelum dia kena reject teman-teman ya.
Jadi bisa diperhatikan untuk skenario ini. Kalau misalkan kita mengacu atau melihat pada pergerakan-pergerakan sebelumnya, ya memang Bitcoin overall kelihatannya seperti mau berusaha ngebreak, berusaha lanjut naik lagi, tapi akhirnya nggak kuat dan terdekline koreksi yang lebih besar atau ya lebih dalam lah ya. Jadi range area atasnya masih di sekitar 26 ribuan sampai 27.100-an dolar lah ya, $200 lah, 27.200 dolar, dimana itu menjadi area target terdekat sebelum mungkin Bitcoin akhirnya memasuki fase koreksinya. Nah, koreksinya setelah dia mampu break seperti ini ya kurang lebih akan dites lagi di area sekitar 24.600-an sampai 25.250 dolar. Ya, kurang lebih seperti itu. Dimana sebelumnya ini menjadi area supply ya, yang ya bisa dibilang keras lah ya ini untuk si Bitcoin secara daily time frame, dan sudah mampu di break ya kalau dia closing candle di atas itu, dan ketika dia udah memasuki fase koreksinya, at least ini adalah area yang ya bisa dibilang masuk akal lah ya untuk di retest sama si Bitcoin secara daily time frame. Nah, ini balik lagi menjadi area key levelnya untuk si Bitcoin ketika dia udah mampu break seperti ini ya. Waktu dia retest, apakah di sini dia mampu bertahan untuk at least lanjut naik ya untuk ke target 28.000 atau 30.000 dolar. Tapi kalau misalkan nanti ya untuk di area sini dia malah lolos momentum, ya udah bisa mungkin turun lebih jauh lagi di bawah 24.000 seperti 23.500-an dan lain sebagainya. Ya, jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin secara daily time frame. By the way, ini udah di hari Jumat ya. Besok udah Sabtu, udah Minggu, biasanya nggak terlalu volatile ya di Sabtu Minggu ya, jadi bisa diperhatikan mungkin bermain di dalam range 24.600 sampai sekitaran 26 ribuan dolar gitu ya. Itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin secara daily time frame. Next, ini untuk Bitcoin time frame 4 jam atau hourly-nya, dimana box merah ini sebelumnya kita bisa pantau juga ya menjadi area resist yang cukup kuat lah, cukup kuat untuk si Bitcoin ya. Kemudian ini terakhir kali ini false break ya, ini naik signifikan tapi next candle langsung red candle signifikan. Nah, hal seperti ini yang perlu kita waspadai, dimana ini bisa aja dia naik untuk ngejemput liquidity sebelum dia drop lagi ya. Ini adalah areanya yang perlu dipantau, dan potensinya apa ketika dia visit di kisaran ini lagi atau di swing high terakhirnya dia adalah yang namanya double top. Ini top 1 dan potentially top kedua teman-teman ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Jadi kalau double top kurang lebih seperti, sebentar ya teman-teman, kita tandain pakai nih pad. Kurang lebih seperti ini ya. Ini top 1 dia berangsur turun, ini top 2 dia berangsur turun. Nah, kurang lebih seperti ini, kurang lebih seperti ini yang perlu dipantau lah untuk skenario bearish ini. Ya, jadi kalau ini valid dan ya neckline-nya itu di sekitar area bawah ya, di sekitar 24.100 dolar lah. Kalau itu ngelosor gitu ya, jebol ya, next target di sekitar 23.300-an, 23.500-an dolar. Ya, jadi palingan ini adalah bearish skenario yang harus diperhatikan lah untuk si Bitcoin. Tapi untuk good skenario-nya bagaimana? Ya udah dia bablas naik atau dari sini dia kena reject. Ya, kemudian dites di area box merah ini yang sebelumnya di resist kuat gitu ya. Dia mampu retest dan untuk melanjutkan penguatannya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk good skenario-nya. Jadi bisa dipantau ketika dia ada pullback atau memang ya udah dia langsung bablas aja untuk si Bitcoin ngejar next target ya sekitaran 27 ribuan dolar. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin ya secara time frame 4 jam. Kemudian kita lihat ke time frame kecil, contohnya di time frame 1 jam. Nah, kemarin ini kan saya ada infokan ya. Di sini setelah kena reject, di sini area pullbacknya 1 ya kena reject. Di sini juga beberapa kali ya kena rejection tuh. Nah, di pergerakan kemarin pun ini beberapa kali dites. Cuman yang menarik adalah di sini kalau kita lihat ya, untuk bagian atasnya di sini ya, adanya trendline resistance, nih garis warna orange. Kemudian ada trendline support nih untuk bagian bawahnya. Ya, tuh kurang lebihnya ya terbentuk seperti triangle pattern lah. Dan akhirnya dia mampu break dengan ya lumayan impulsif lah teman-teman dari triangle patternnya. Ya, somehow memang dia masih mampu bertahan untuk bagian lapis bawah area sideway-nya dia nih. Ya, yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya, dia masih mampu bertahan dan dia berangsur melanjutkan penguatannya. Ya, jadi untuk concernnya adalah masih di swing high terakhirnya dia. Dan yang diperhatikan adalah ketika memang di sini kena reject dan proses pullbacknya. Apakah pullback ke sini dia mampu bertahan dan kuat atau malah akhirnya adalah loss momentum untuk drop lagi ngetes ke bagian bawahnya. Ya, jadi itu sekilas update untuk si Bitcoin dari daily, hourly time frame 4 jam dan di time frame 1 jamnya. Next, ini untuk BNB ya, Bitcoin mulu guys.
Oke, untuk BNB-nya so far ya dia mengalami penguatan yang signifikan lah ya dibanding beberapa altcoin kebanyakan. Ini adalah outlook lama yang sempat saya bagikan juga di video update BNB-nya. Nah, ini adalah posisinya dia lagi retest di area box warna biru. Dimana sebelumnya ini beberapa kali kena reject bahkan di swing high terakhirnya. Nih kita bisa lihat ini swing high terakhirnya. Ya, kemudian di sini dia drop, pullback, di sini kena reject. Ini juga kena reject. Ini juga kena reject, teman-teman. Dan ini sempat kena reject, pullback sedikit, lanjut naik lagi, tapi drop lagi signifikan, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk area warna biru ini adalah area key levelnya untuk si BNB ini sekitaran 328,9 sampai di sekitar 337,5 dolar untuk si BNB secara daily time frame. Jadi let's say kalau dia mampu break dari area sini, next target ke area atasnya nih, box merah atasnya. Ini di sekitar 358,7 sampai di sekitar 365,5 dolar lah ya. Jadi bisa dipantau untuk next target si BNB kisaran berapa kalau mampu break ya, closing candle, retest dan lanjut naik ke kisaran sini, dan bagian lebih atasnya lagi di kisaran sini ya di sekitar 396,7 sampai 409 dolar lah untuk si BNB. Karena kita bisa lihat juga ini penguatannya istilahnya dia ngeflip lah ya dari pergerakan si Bitcoin dan lebih unggul lah pergerakannya ataupun dalam penguatan ini dibanding beberapa altcoin lainnya. Jadi ini balik lagi area krusialnya, terakhir kali ini swing high-nya dia. So kalau memang dari area sini dia kena reject, kita coba pantau dari time frame 4 jamnya ya. Di sini dia masih berangsur naik adalah untuk potensinya jikalau dia kena reject, kita harus pantau untuk EMA 21 nih. Ya, EMA 21-nya. Sebelumnya ini mampu nih ya di bawah EMA 21 dan akhirnya mampu break secara time frame 4 jam. Jadi kalau saja dari area sini dia kena reject, kemudian dia breakdown ya di bawah EMA 21, maka big possibility untuk dia bahkan ngejar di EMA 200. Jadi kalau misalkan saya tandain gitu ya EMA 200 secara time frame 4 jam di sekitar area sini. Ini sekitar area sini. Dimana sebelumnya ini terakhir kali sempat jadi tahanan ya sebelum lanjut naik, dan ini beberapa kali dites ya teman-teman. Jadi ini di sekitar area 296,9 sampai di sekitar 304,4 dolaran, sekitar area situ. Kemudian kalau area ini kita extend ke samping pun ya sebelumnya ini menjadi area resisten lah ya, ini secara time frame 4 jamnya. Ini drop, kemudian mampu di flip ya, mampu di break, retest untuk lanjut naik lagi. Jadi let's say kalau memang dia akhirnya kena reject di sini, ini adalah hal atau area yang perlu dipantau nih. Let's say dia kena reject di sini ya, bahkan terbreakdown dari EMA 21-nya, koreksinya ke sekitaran ini adalah area yang perlu dipantau. Apakah di sini mendapatkan reaksi lagi untuk dia drop koreksi sekedar retest untuk lanjut naik lagi, atau malah dia akhirnya loss momentumnya, drop lebih bawah lagi, atau bahkan ngetes di lapis bawah di sekitar 270 dolar untuk si BNB ya. So far kalau misalkan dilihat nih untuk time frame 4 jamnya ya belum adanya tanda-tanda pelemahan gitu ya, masih cukup lumayan strong lah pergerakannya di atas EMA 21, dan ya beberapa kali retest pun masih lanjut naik. Kemudian kita kalau pantau sampai ke time frame 1 jamnya, dan ya di sini tuh teman-teman ya mulai adanya rejection kecil ya. Jadi perlu sekali dipantau secara time frame hourly, dan juga khususnya tadi 4 jam ya. Kalau mampu break di bawah EMA 21 ya big possibility untuk ngejar area bawahnya, baru mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Atau mencoba yang pengen istilahnya mau cicil jual, yang kemarin sudah beli BNB ya, bisa diperhatikan beberapa area target tadi yang sudah saya infokan ke teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame 1 jam pun bisa ditambahkan di sini terbentuk sebuah trendline resisten nih. Tuh ya, kita hubungkan untuk bagian atasnya di sini. Dan ya so far cukup berfungsi lah ya di area sini. Kena reject satu, ini beberapa kali dites kena reject, dan sekarang ini beberapa kali percobaan teman-teman. Jadi kalau dia belum mampu break area ini, trendline resisten, kemudian secara zonasi ya big possibility untuk dia mungkin terdecline terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau akhirnya dia mampu break di tes di area sini ya, mungkin baru bisa dimanfaatkan lah buat yang masih belum ada muatan si BNB ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk si BNB dan juga Bitcoin ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.